Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan anomali atau tanda-tanda ketidaknormalan pada abdomen yang biasanya dapat kita temukan pada pemeriksaan fisik abdomen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran mengenai dua hal. Pertama adalah benjolan yang sering terdapat pada dinding abdomen, kemudian yang kedua adalah abdomen yang buncit. Jadi bagaimana sih bentuk-bentuk kelainan pada abdomen tersebut kalau kita lihat secara inspeksi. Jadi saya review kembali bahwa dalam melakukan pemeriksaan fisik abdomen ada 4 hal yang kita lakukan. Pertama, kita melakukan inspeksi, kedua auskultasi, ketiga perkusi, kemudian terakhir palpasi atau sering kita singkat dengan IAPP. Ya, jadi pertama saya akan memberikan gambaran mengenai benjolan pada dinding abdomen. Setidaknya ada 4 macam benjolan pada dinding abdomen. Ada yang disebut dengan hernia umbilicalis, hernia insisional, hernia epigastrium, dan lipoma. Jadi hernia umbilicalis ini biasanya tampak menonjol melalui cincin umbilikal yang mengalami defek. Jadi biasanya sering dijumpai pada bayi dan bisa juga terdapat pada orang dewasa, tetapi lambat laun atau dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun ini akan hilang atau menutup secara spontan. Yang kedua, ada yang disebut dengan hernia insisional. Hernia insisional ini akan menonjol melalui jaringan parut pasca bedah. Dengan palpasi, kita bisa perhatikan panjang dan lebar defek pada dinding abdomen. Defek yang kecil dapat dilewati oleh isi hernia yang besar dan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami komplikasi bila dibandingkan dengan defek yang lebih besar. Yang ketiga, ada namanya hernia epigastrium. Hernia epigastrium ini merupakan tonjolan kecil pada garis tengah yang biasanya terjadi melalui lubang defek pada linea alba. Ini contohnya. Jadi biasanya hernia epigastrium ini itu terjadi pada salah satu tempat antara processus xiphoideus dan umbilicalis. Jadi saat pasien mengangkat kepala dan bahunya atau saat pasien berdiri, kita bisa mencari hernia epigastrium ini dan menggerakkan permukaan ventral jari tangan untuk menelusuri linea alba sampai kita dapat meraba hernia tersebut. Jadi yang keempat ini ada namanya lipoma. Lipoma ini berupa tumor benigna atau tumor jinak yang terdapat pada jaringan lemak dan sering dijumpai dan biasanya terletak pada jaringan subkutan dinding abdomen. Jadi tumor ini ukurannya bisa kecil atau besar dan biasanya teraba atau saat kita palpasi dia itu teraba lunak dan sering kali berbenjol-benjol atau dikenal dengan lobulasi. Ini adalah beberapa contoh dari banyak macam kelainan dalam bentuk benjolan yang biasanya kita temukan dalam dinding abdomen. Jadi untuk mengetahui kelainan-kelainan ini kita bisa melakukan pemeriksaan melalui inspeksi atau melihat dengan mata, kemudian kita melakukan palpasi atau penekanan untuk mengetahui apakah
ada massa, kemudian lunak maupun keras. Itu bisa kita ketahui melalui teknik yang disebut dengan palpasi. Kemudian yang kedua, kita lihat. Tadi saya jelaskan yang kedua itu mengenai macam-macam bentuk abdomen yang biasa kita kenal dengan buncit. Kita lihat. Ada 5 macam. Ada yang disebabkan oleh lemak, ada yang disebabkan oleh gas, ada yang disebabkan oleh tumor, kemudian jelas karena kehamilan, dan ada oleh karena penumpukan cairan asites. Jadi pertama kita lihat bentuk abdomen oleh karena penumpukan lemak. Jadi lemak merupakan salah satu penyebab terjadinya perut buncit yang paling sering ditemukan dan biasanya berkaitan dengan obesitas yang menyeluruh. Nah, dinding abdomen yang tebal, lemak biasanya dalam mesenterium dan omendrum juga turut menentukan ukuran abdomen. Umbilikus pada perut yang biasanya terdapat penumpukan lemak akan terlihat masuk atau terbenam. Ya, kemudian kita lihat bentuk abdomen yang distensi karena gas. Ini biasanya bersifat lokal atau lokalisata ataupun menyeluruh yang kita kenal dengan generalisata. Jadi distensi ini kalau kita perkusi itu akan menghasilkan bunyi timpani pada abdomen. Ya, akan terdengar bunyi timpani kalau kita melakukan perkusi. Karena peningkatan produksi gas dalam usus akibat jenis makanan tertentu dapat menimbulkan distensi yang ringan. Berikutnya adalah oleh karena tumor. Kita lihat, untuk mengetahui apakah distensi pada abdomen ini oleh karena tumor atau tidak, perlu kita melakukan teknik pemeriksaan fisik dengan teknik perkusi. Kita bandingkan. Biasanya suara perkusi yang kita dapatkan di luar garis putus-putus ini, di atasnya itu akan terdengar suara timpani. Sebaliknya, pada bagian abdomen yang seharusnya terdengar suara timpani, maka akan terdapat suara redup. Jadi tumor yang besar dan padat yang biasanya menonjol keluar dari dalam pelvis itu akan memberikan bunyi yang redup ketika kita perkusi. Jadi usus yang berisi udara akan bergeser ke tepi. Ya, penyebabnya biasanya oleh karena tumor ovarium ataupun mioma uteri. Kemudian kita, kalau pada kehamilan, biasanya oleh karena ada massa atau adanya janin. Ini jelas ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan untuk memastikan apakah hal tersebut kehamilan maupun tumor. Kemudian terakhir penumpukan cairan asites. Jadi cairan asites ini akan mencari titik terendah di dalam abdomen sehingga terbentuk bagian pinggang yang membenjol dan terdengar redup ketika diperkusi. Jadi biasanya umbilikus akan menonjol. Kemudian kalau kita perkusi pada sisi abdomen yang lebih dekat ke arah pinggang, maka akan terdengar suara redup. Tetapi pada sisi tengah abdomen biasanya akan terdengar suara timpani. Dan kalau kita meminta pasien maupun klien untuk miring kiri maupun miring kanan, maka akan tampak adanya pergeseran cairan ke bawah oleh karena adanya faktor gravitasi. Ya, jadi ini kalau abdomen atau distensi abdomen oleh karena adanya penumpukan cairan asites. Pertama, bentuk abdomen oleh karena penumpukan lemak, kemudian bentuk abdomen oleh karena adanya gas, kemudian oleh karena adanya tumor, dan jelas oleh karena kehamilan, dan terakhir oleh karena cairan asites. Jadi
Tanda dan gejala kelainan-kelainan pada abdomen ini dapat kita jadikan sebagai data kita dalam pengkajian keperawatan untuk menentukan diagnosa keperawatan yang selanjutnya kita dapat merumuskan intervensi dalam pelaksanaan implementasi keperawatan. Untuk sementara sekian dari saya dan terima kasih.